Tayyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Zulfa Nabila dengan NIM 232221 dari kelas Pendidikan Bahasa Arab B4. Di sini saya akan membuat tugas UAS dari mata kuliah Terjemah Fauriyah yang diampu oleh dosen Dr. Asep Maulana MPD. Nah, tugas UAS kali ini bertema tentang agama yang berjudul Ceramah yang sangat indah tentang optimisme dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Khalid bin Muhammad Arya. Nasihat yang sangat berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الذي لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يعول إلا عليه. والحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويسمح. نحمده ما أمسى النهار وما أصبح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فصلوا عليه. اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم يا ربي تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عليكم. Baik, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang tidak ada sesuatu pun yang kekal selain Dia, yang tidak diharapkan kecuali kebaikannya dan yang tidak menjadi tempat tergantung selain kepadanya. Segala puji bagi Allah yang menghapus kesalahan, memaafkan kekeliruan, mengampuni dosa, dan memberikan kelapangan bagi kami. Memujinya pada setiap hari dan petang, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya, utusannya, pilihannya, dan kekasihnya. Maka salawatlah kepada beliau. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada beliau selama malam dan siang silih berganti, serta kepada muhajirin dan ansor, limpahkanlah pula salam yang sebanyak-banyaknya hingga hari kiamat. يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه الطيبة المتوضئة الطاهرة، وأسأل الله الذي لا إله غيره الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمورنا ألا يصرفنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. قولوا آمين. Tayyib, wahai orang-orang yang kami cintai, semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian, dan semoga rahmat Allah meliputi kalian. Semoga kalian selalu menempati tempat-tempat yang baik dengan penghormatan yang penuh kedamaian. Maka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan wajah-wajah yang baik, suci, dan selalu menjaga wudunya. Aku memohon kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang melihat tempat kita berada, mendengar perkataan Dia, dan tidak ada satupun urusan kita yang tersembunyi darinya, agar Dia tidak memulangkan kita dari majelis ini kecuali dalam keadaan dosa-dosa kita yang telah diampuni dan amal soleh kita diterima serta diberkati. آمين. أيها الأحبة، في هذه الدقائق سأحدثكم بحديث أضمن لمن عمل به أن يطيب عيشه، وأن يشرق مستقبله، وأن تتغير حياته، وأن ينقله الله جل جلاله من الضيق إلى السعة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن التعاسة إلى السعادة، ومن اليأس إلى الأمل. أضمن لمن عمل بهذا الحديث أن يعيش رقما صعبا، وأن يسعد سعادة، وأن يجعل الله جنته في صدره. من عمل بهذا الحديث هز كيانه وغير جنانه
وأورثه حياة طيبة. إنه حديث المستقبل، فاعزموا قبل السماع على العمل. Nah, dalam beberapa menit ini aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah nasihat yang aku jamin siapa yang mengamalkannya akan memperoleh kehidupan yang baik, masa depan yang cerah, dan kehidupan yang berubah menjadi lebih baik. Allah akan memindahkannya dari kesempitan menuju kelapangan, dari kemiskinan menuju kecukupan, dari kesengsaraan menuju kebahagiaan, dan dari keputusan menuju harapan. Aku menjamin bahwa siapa yang mengamalkan pesan ini akan menjadi pribadi yang kuat, memperoleh kebahagiaan yang besar, dan Allah akan menjanjikannya surga di dadanya. Pesan ini akan mengguncang jiwanya, mengubah hatinya, dan mewariskan ketenangan dalam hatinya. Ini adalah pesan tentang masa depan, maka bertekadlah sebelum mendengarkan untuk mengamalkan setiap kalimat yang terkandung di dalamnya. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فما ظنكم برب العالمين. Nah, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam suatu perkumpulan, maka aku mengingatkannya dalam perkumpulan yang lebih baik dari itu. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka mendekat kepadanya hasrat. Dan barang siapa yang mendekatkan kepadaku hasrat, maka aku akan mendekatkan kepadanya sepadan. Dan barang siapa yang datang kepadaku dengan perjalanan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari." فما ظنكم برب العالمين؟ الله جل جلاله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. المعنى أن الله يعاملك ويعاملني على حسب ظنك به، فمن توقع من الله خيرا وجد خيرا، والبعيد عني وعنكم من توقع من الله شرا وجد شرا. وقلوب المؤمنين وقلوب الصادقين وقلوب المخبتين لا يليق بها إلا أن تحسن ظنها بخالقها. Maka, bagaimana prasangka kalian kepada Tuhan semesta alam? Allah yang Maha Agung berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Maksudnya, Allah memperlakukan dirimu dan diriku sesuai dengan prasangka kita kepadanya. Barang siapa yang mengharapkan kebaikan dari Allah, maka ia akan mendapatkan kebaikan sebaik-baiknya. Dan barang siapa yang berprasangka buruk kepada Allah, maka ia akan mendapatkan keburukan. Hati orang-orang beriman, hati orang-orang yang jujur, dan hati orang-orang yang tunduk kepada Allah tidak pantas kecuali memiliki prasangka yang baik kepada Sang Pencipta mereka. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكلما كان العبد حسن الظن حسن الرجاء صادق التوكل فإن الله لا يخيب أمله البتة. لماذا يا إمام؟ قال: لأن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل. Oleh karena itu, Ibnu Yakim rahimahullah berkata, semakin baik prasangka seorang kepada Allah, semakin besar pula harapannya, dan semakin tulus tawakalnya, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya.
Mengapa demikian? Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal dan tidak akan mengecewakan harapan yang berharap kepadanya. فإذا طلبت من الناس أن يساعدوك أو يغيثوك أو يقفون معك أو يسيرون أحزانك أو يبددون أشجانك فاعلم أنهم هم لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أنت توقن وتؤمن وتصدق أن الذي بيده مفاتيح الفرج هو الله فتتوجه إليه. القرار الذي يليق بقلبك أن تفر إلى الله وأن تشتكي إلى الله وأن تسعد بالله وأن تسأل الله لأن الله بيده كل شيء. Apabila engkau meminta manusia untuk membantumu, menolongmu, berdiri di sisimu, meringankan kesedihanmu atau menghilangkan kegundahanmu, maka ketahuilah bahwa mereka pada hakikatnya tidak memiliki kekuasaan bagi diri mereka sendiri untuk memberikan manfaat ataupun mudarat, tidak pula kuasa atau hidup, mati dan kebangkitan. Engkau harus meyakinkan, beriman dan membenari bahwa Allah yang memegang kunci-kunci jalan keluar dari setiap kesulitan. Oleh karena itu, keputusan yang pantas bagi hatimu adalah berlari menuju Allah, mengadukan segala keluh kesah kepada Allah, meraih kebahagiaan bersama Allah, dan memohon hanya kepada Allah, sebab segala sesuatu yang berada dalam kekuasaannya dan tidak ada satu pun yang tersembunyi dari pengetahuannya. يقول جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. يعني تعيش حياتك كلها على حسن الظن بالله مهما أحدقت بك المحن وتتابعت عليك البلايا والرزايا والفتن فإن لك فتحا قريبا، إن لك ربا رحيما يسمع الشكوى ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. يروى أن رجلا Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam Sahih Muslim, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda 3 hari sebelum wafatnya, janganlah engkau salah seorang di antara kalian meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Tuhannya. Yang artinya, jalani seluruh kehidupanmu dengan senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapapun berbagai cobaan mengelilingimu, musibah datang silih berganti dan berbagai ujian menimpamu, yakinlah bahwa pertolongan Allah sudah dekat. Engkau memiliki Tuhan yang Maha Penyayang yang mendengar setiap keluh kesah, mengetahui segala rahasia, bahkan mengetahui apa yang lebih tersembunyi dari itu. يروى أن رجلا خاصم زوجته فقال لها في غضب وحنق والله لأشقينك، فأجابت عليه بكل هدوء ولباقة قالت إنك لا تملك أن تشقيني فضلا على أن تسعدني. قال وكيف؟ قالت لأن سعادتي في إيماني وفي يقيني بربي وفي حسن ظني بربي، وإيماني هذا ويقيني وحسن ظني بربي في قلبي وليس لأحد سلطان على قلبي إلا ربي. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya dalam keadaan marah. Ia berkata, demi Allah aku akan membuatmu sengsara. Istrinya menjawab dengan tenang dan penuh kesantunan, sesungguhnya engkau tidak mampu membuatku sengsara, apalagi membuatku bahagia. Laki-laki itu bertanya, bagaimana bisa? Ia menjawab, karena kebahagiaanku terletak pada keimananku, keyakinanku kepada Tuhanku, dan prasangka baikku kepada Tuhanku. Keimananku, keyakinan, dan prasangka baikku kepada Allah berada di dalam hatiku, dan tiada seorang pun yang memiliki kekuasaan atas hatiku selain Tuhanku sendiri. إنها القلوب التي اطمأنت بخالقها وأيقنت بأن الله جل جلاله على كل شيء قدير
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ونحن أيها الأحبة قوم إن ضاقت علينا الأرض اتسعت لنا السماء ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, itulah hati-hati yang telah merasa tentram bersama penciptanya dan meyakini bahwa Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa atas segala sesuatu serta ilmunya meliputi segala sesuatu. Wahai saudara-saudaraku, kita adalah kaum yang apabila bumi terasa sempit bagi kita, maka langit akan menjadi luas bagi kita. Oleh karena itu, larilah menuju Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Inna husn adh-dhann billahi wal ahibbah huwa al-waqud alladhi yaj'aluna nuqawm kull alam ad-dunya wa ahzan ad-dunya. Qala sallallahu alayhi wa sallam ana 'inda dhanni 'abdi bi. فماذا تظن بربك إذا كنت مكروبا إذا كنت حزينا خائفا قلقا منزعجا متوترا ماذا تظن بالله الذي يعرف الله حق المعرفة يزداد يقينا أن الله لن يخذله ولن يضيعه ولن يتركه. Baik, wahai saudara-saudaraku, berbaik sangkalah engkau kepada Allah adalah bahan bakar yang membuat kita mampu menghadapi seluruh penderitaan dan kesedihan hidup di dunia. Rasulullah SAW bersabda, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Lalu bagaimana prasangkamu kepada Tuhanmu ketika engkau sedang dilanda kesedihan, kesempitan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, atau tekanan hidup? Orang yang benar-benar mengenal Allah akan semakin yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakannya, tidak akan menyia-nyiakannya, dan tidak akan meninggalkannya. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في المحنة التي مرت في بيت النبوة في بيت محمد صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا ويعيش محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته كربا عظيما. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها حين أصابها ما أصابها في حادثة الإفك، أشيع في المدينة أن عائشة الحصان الرزان رضي الله عنها وعن أبيها وقاتل الله من سبها، أشيع في المدينة أنها وقعت في الزنا وحاشاها، لكنها امتحان لتلك القلوب التي عرفت الله جل جلاله. Aisyah radhiyallahu anha mengalami ujian yang sangat berat di rumah kenabian. Di rumah Rasulullah SAW selama 1 bulan penuh, Rasulullah dan istrinya hidup dalam kesedihan dan kegelisahan yang besar. Peristiwa itu adalah hadisul ifki, fitnah terhadap Aisyah. Ketika tersebar di Madinah tuduhan bahwa Aisyah adalah wanita yang suci dan terjaga kehormatannya telah melakukan perbuatan zina. Maha suci Aisyah dari tuduhan tersebut. Namun peristiwa itu merupakan ujian bagi hati-hati yang benar-benar mengenali Allah yang Maha Agung. يمتحن الله ما في قلوبكم ليستخرج الله من قلوب الصادقين عبودية الصبر وأن يسمع أصواتهم وأنينهم فيعطيهم ويجيبهم سبحانه وتعالى. فوصل الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم من هول الموقف تغير عليها فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. Allah menguji apa yang ada di dalam hati manusia agar tampak kesabaran sejati dari hati-hati orang yang jujur dalam keimanannya. Allah juga ingin mendengar doa, rintihan, dan keluhan hamba-hambanya, lalu mengabulkan serta memberi mereka pertolongan. Hingga akhirnya keadaan menjadi sangat berat karena dahsyatnya ujian tersebut. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, jika engkau telah melakukan suatu dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah. Namun, jika engkau tidak bersalah, maka Allah akan membebaskanmu dari tuduhan itu. قالت حتى أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنت غيرت علي وكان أبوها وأمها بجانبها قالت ردها على رسول الله ترني بنتكم دافعوا عني
قال والله لا ندري ما نقول. فقالت الواثقة بربها التي تعرف ربها في كل وقت وفي كل حين وفي كل محنة وفي كل بلاء، قالت رضي الله عنها وأرضاها: إن قلت بأني بريئة فلن يصدقني أحد. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga meragukanku? Apakah engkau juga berubah sikap terhadapku?" Ketika itu ayah dan ibunya berada di sampingnya. Aisyah berkata kepada keduanya, "Jawablah wahai Rasulullah untukku." Namun keduanya menjawab, "Demi Allah, kami tidak tahu harus berkata apa." Lalu Aisyah yang begitu yakin kepada Tuhannya yang mengenal Allah dalam setiap keadaannya, dalam setiap ujian dan cobaan, berkata, "Jika aku mengatakan bahwa aku tidak bersalah, maka tidak ada seorang pun yang akan mempercayaiku." بعد موته فقلت يا أبا يحيى ليت شعري ماذا قدمت به على الله جل جلاله. قال قدمت على الله بذنوب كثيرة محاها ومسحها حسن الظن بالله جل جلاله. فما ظنكم برب العالمين، هذا الرحيم، هذا الكريم، هذا القريب، هذا المجيب، هذا السميع، هذا البصير سبحانه وتعالى. لا تيأس ولا تستكثر ذنوبك أمام رحمة الله، عد إلى الله، ولو أذنبت في اليوم 100 مرة عد إلى الله من جديد وأفرحه بتوبتك، فلعل تلك التوبة يصدق عليك: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني لأن رحيم ولطيف وستير سبحانه وتعالى. والمؤمن دائما منكسر ولسان حاله أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي. Baik, namun aku tidak menemukan perkataan yang lebih tepat untuk diriku selain apa yang pernah diucapkan oleh Abu Yusuf. Bahkan disebutkan bahwa karena beratnya keadaan dalam yang dialami, ia sampai lupa bahwa Nabi Yakub dan hanya menyebutnya sebagai Abu Yusuf. Aisyah berkata, "Maka bersabarlah, yang baik itu yang harus aku lakukan. Dan hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan atas apa yang kalian katakan." Lalu apa yang dikatakan Aisyah? Apa keputusan yang ia ambil? Ia memilih untuk kembali kepada Allah, mengadukan seluruh keadaan kepada Allah dan bersabar karena tidak ada kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah. Ia menghadap kepada Pencipta dan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan serta bahwa Allah akan membela orang-orang yang beriman. Maka Allah yang Maha Tinggi menurunkan pembelaan untuknya dari atas 7 lapis langit berupa ayat-ayat Al-Quran yang akan terus dibaca hingga hari kiamat sebagai bukti kesucian dan kebersihan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, itulah hati-hati yang tulus. Bukankah aku atau engkau sama-sama membutuhkan Allah? Bukankah kita sangat membutuhkan Allah? Bukankah kita pernah merasa sedih, gelisah, dan terbebani? Bukankah kita adalah manusia yang penuh dosa? Terkadang tersesat dalam kebingungan. Oleh karena itu, marilah kita berbaik sangka kepada Allah. Imam Al-Qutubi rahimahullah menjelaskan bahwa husnuzon kepada Allah berarti meyakinkan diri bahwa Allah akan mengabulkan doa kita ketika kita berdoa kepadanya dan meyakini bahwa Allah akan menerima taubat kita ketika kita kembali kepadanya.
Demikian pula jika engkau sedang tersesat, dipenuhi dosa dan kebingungan, sedangkan kita semua memang manusia yang banyak melakukan kesalahan, maka yakinlah bahwa Allah akan menerima taubatmu. Sebab Allah memanggilku dan memanggil namamu melalui firman-Nya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Thayyib, mungkin cukup sampai di sini saja saya bisa menemani kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.